Haleluya, kita sangat diberkati pada pagi hari ini. Kita tahu seperti nyanyian kita tadi, di mana kita hanya memiliki satu kepala, yaitu Yesus Kristus, tetapi kita adalah tubuhnya. Haleluya. Hal yang sama juga dengan saudara-saudari kita, yang dimanapun mereka berada pada waktu yang indah ini. Haleluya. Di mana kita sama-sama memakan satu makanan, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Dan bekerja di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Jadi hanya satu kepala, yaitu Tuhan Juru Selamat kita, yang selalu mengontrol kita. Dan kemana kepala pergi, kesitulah tubuh pergi. Haleluya. Dan tidak akan bisa dipisahkan kepala dengan tubuh. Itu harus menyatu. Itulah sebabnya bahwa Yesus Kristus adalah pokoknya dan kita adalah rantingnya. Apa yang dibuahkan oleh kepala, itulah yang dibuahkan oleh tubuhnya. Dan apa yang dibuahkan oleh pokoknya, itulah yang dibuahkan juga oleh rantingnya. Itulah sebabnya, haleluya, Yesus Kristus selalu mengasihi kita. Dan kita mengasihinya, tetapi dia terlebih dahulu mengasihi kita. Haleluya, glory. Sungguh kasih karena Tuhan pada waktu yang indah ini memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan tubuh, sukacita. Haleluya. Di mana pada hari ini adalah tanggal 1 Januari tahun 2022. Haleluya. Glory. Tuhan mengantarkan kita sampai ke tahun 2022. Dari tahun 2021. Tuhan selalu mengiringi kita dan mengantarkan kita ke tahun ini. Dengan keadaan sehat dan sukacita. Haleluya. Dan iman kita semakin bertambah. Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Supaya anak-anaknya semakin bertambah, semakin bertumbuh. Haleluya. Seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, sebagaimana anak kecil semakin beranjak remaja dan dewasa sehingga kelak menjadi orang tua. Haleluya. Seperti juga benih yang ditanam di tanah. Seperti gandum. Benih ditanam dan dia bertumbuh. Haleluya. Mengeluarkan tangkai, jumbai, dan sampai ke buah. Ketika buah itu sudah matang, siap dituai untuk masuk ke dalam lumbung. Untuk supaya masuk ke dalam lumbung kerajaan surga. Itulah sebabnya Yesus Kristus selalu melatih dan mengajar kita. Haleluya. Glory. Silakan duduk. Kita akan ada pembahasan kita pada waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita langsung saja membuka Alkitab kita. Haleluya. Yang tertulis di kitab Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Apa yang dikatakan Yesus Kristus di sana? Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sehingga ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Haleluya. Kita tahu bahwa itu adalah firman yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, barang siapa yang mau mendengarkan perkataannya
dan percaya kepada Dia yang mengutusnya. Siapakah yang mengutus tubuh Yesus Kristus? Haleluya, adalah Bapa, yaitu Bapa yang di surga. Karena Allah adalah yang maha bisa, yang maha tahu, dan yang maha ada. Bukan berarti ketika Allah ada dalam surga, sehingga Dia tidak bisa bekerja di bumi ini. Haleluya. Allah ada di dalam kita, dan juga Allah ada di dalam saudara-saudari kita. Dia bekerja selalu non-stop 24 jam untuk mengontrol dan mengatur anak-anaknya. Itulah sebabnya Yesus Kristus telah menjadi daging untuk tampil di muka bumi. Haleluya. Siapakah yang mengutus tubuh? Adalah Allah. Siapakah di dalam Yesus, di dalam tubuh tersebut yang bertabernakel adalah Allah. Tetapi Dia harus menjadi daging. Kita ingat bahwa Yohanes 1 ayat 1 berkata demikian, dan Yohanes 1 ayat 14. Bahwa Dia adalah firman. Bahwa firman itu adalah Allah. Dan Dia telah menjadi daging. Haleluya. Glory. Supaya Ia bisa mengambil bagian manusia. Dia harus menjadi daging. Itulah sebabnya Dia berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bahwa Yesus adalah hidup. Haleluya. Bahwa Yesus adalah kekal. Haleluya. Itulah sebabnya barang siapa yang mau mendengarkan perkataannya, dia akan hidup. Kita tahu bahwa maut adalah keterpisahan kekal dari Allah. Kematian. Haleluya. Jadi firman yang keluar dari mulut Yesus Kristus adalah kehidupan yang menghidupkan jiwa kita. Haleluya. Tetapi bukan hanya sekedar percaya, harus melakukan. Apa yang saya katakan tadi malam, yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Haleluya. Ya, saya lihat di sini. Sebentar. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Apa yang dikatakan di sana? Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Haleluya. Ini adalah fakta. Ini adalah bukti bahwa tidak cukup hanya mengenal Yesus. Tidak cukup hanya mendengarkan firman. Harus bertindak. Sekalipun sudah mendengar, sekalipun sudah menerima, tetapi tanpa tindakan bahwa pekerjaan akan sia-sia. Haleluya, glory. Sama seperti menanam sebuah tanaman, contohnya cabai atau tomat atau sayur-sayuran. Ya. Dan juga seperti padi. Kalau memang tidak dirawat, tidak diurus, pekerjaan akan sia-sia. Kalau hanya menanam saja. Semua orang mendengarkan firman. Sebagian juga orang mau menerima dan menerima firman. Tetapi tanpa melakukan, maka pekerjaan akan sia-sia. Itulah sebabnya tidak cukup hanya mengenal Kristus. Haleluya. Tanpa melakukan hukumnya, maka tidak akan berarti hidupnya. Dan tidak akan bisa pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya.
Jadi barang siapa berkata bahwa dia mengenal Kristus tanpa melakukan pekerjaannya, tanpa melakukan firman-Nya, maka dia adalah seorang pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Haleluya. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus mengatakan, barang siapa yang mau mendengarkan perkataanku, percaya kepadaku, haleluya, dia akan memindahkan. Sepertinya yang kita tadi, bahwa kita adalah tubuhnya. Dan tidak dipisahkan antara tubuh dan kepala. Itu tetap menyatu. Untuk supaya menggenapkan Efesus 1 ayat 4, sebab kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Atau sebelum dasar dunia ada. Supaya kita tidak bercacat. Supaya kita kudus di hadapan. Haleluya, glory. Haleluya. Sehingga juga di Yohanes 3:16-17 berkata, apa yang dikatakan di sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal yang sama juga seperti Yohanes 5 ayat 24. Haleluya. Bukan, tidak cukup hanya percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Arti percaya adalah tindakan. Itulah satu-satunya. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Tidak boleh hanya percaya saja. Harus melakukan. Supaya dia tidak menjadi seorang pendusta. Supaya kebenaran ada di dalam dia. Haleluya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk membinasakan dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Apakah mau dunia untuk diselamatkan? Apakah orang-orang mau untuk diselamatkan? Hanya orang yang percaya, yang mau melakukan firman-Nya, mereka lah yang bisa diselamatkan oleh Allah. Tetapi tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi daging, supaya untuk menyelamatkan dunia. Tetapi dunia tidak mau diselamatkan. Kenapa? Karena sama seperti zamannya Lot. Haleluya. Karena sama seperti zamannya Lot. Kita lihat kalau nggak salah di Matius 24 ayat 2 atau Lukas 17 kalau nggak salah, ya, ayat 26 dan 27. Haleluya. Apa yang dikatakan di sana? Dan sama seperti zamannya Lot. Coba kita lihat. Atau sama seperti zamannya Nuh. Haleluya. Lukas 17 dan sama seperti terjadi pada zamannya Nuh, demikian pula lah hanya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah. Haleluya. Apakah dia kejaman tampil Anak Manusia? Dia sudah tampil untuk memberitakan firman, supaya orang diselamatkan oleh Allah.
Tetapi apakah orang-orang mau mendengarkan? Sedangkan tujuan Yesus Kristus pun ke dunia datang untuk menyelamatkan dunia. Seperti yang tertulis di Yohanes 3:16-17. Tetapi manusia tidak mau diselamatkan. Haleluya. Bahkan berusaha untuk menyesatkan. Sesuai dengan Matius 24 ayat 24. Mesias palsu datang untuk menyesatkan orang-orang. Tetapi firman Tuhan berkata, sekiranya mungkin. Orang pilihan itu juga dapat disesatkan. Sekiranya mungkin. Matius 24 ayat 24. Haleluya. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, jikalau kepala menyatu dengan tubuh, sedangkan kepala selalu mengontrol dan menggerakkan tangan dan kaki untuk bekerja, bagaimana mungkin bisa setan untuk menyesatkan? Karena Yesus Kristus ada di dalam kita. Dia adalah kepala kita. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan sama seperti zamannya Nuh. Orang tidak peduli dengan firman. Orang tidak peduli kepada kebenaran. Orang tidak peduli pada firman pada zamannya. Mereka sibuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia. Haleluya. Itulah sebabnya kita selalu bersuka cita oleh karena darah Yesus Kristus tercurah hanya untuk menebus orang yang Dia kasihi dan juga orang yang mengasihi Kristus. Orang yang mengasihi Kristus adalah yang melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya. Itulah sebabnya juga dikatakan di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bukan setiap orang. Seperti yang saya katakan tadi, bukankah yang mengaku dirinya Kristen berkata Tuhan, Tuhan? Iya, benar. Tetapi bukan setiap orang. Hanya orang yang mau melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itulah sebabnya dipindahkan dari mau ke dalam hidup. Dari dunia ke dalam surga. Tuhan selalu membuka jalan bagi orang yang taat kepadanya. Memindahkan dari keduniawian, artinya dari Mesir. Haleluya. Supaya mendapatkan pekerjaan yang sempurna, yaitu pekerjaan firman Tuhan. Itulah tujuannya. Haleluya. Dan pada hari terakhir banyak orang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan tanda-tanda heran dan tanda mujizat demi namamu juga? Sehingga Yesus berkata, aku terus terang kepadamu, aku tidak pernah mengenalmu. Enyahlah daripadaku, kau sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Bukankah banyak orang yang melakukan tanda-tanda heran, menyembuhkan orang sakit? Haleluya. Tetapi bukan itu. Perbuatan yang paling utama adalah orang mau melakukan kehendak Bapa yang di surga sesuai dengan zamannya. Seperti yang kita baca tadi di Lukas 17, 26, 27 tadi. Apa yang terjadi zamannya Nuh? Orang tidak peduli. Sedangkan Nuh sudah berkhotbah 120 tahun. Orang tidak peduli. Disuruh mau masuk ke Batra, hujan akan datang, orang tidak peduli.
Mereka mengawinkan pesta pora dan lain sebagainya. Mereka tidak mau menginginkan apa yang diingini oleh Tuhan. Mereka lupa bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau mereka ingat itu, berarti kapan saja Tuhan bisa menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Tetapi Tuhan bukan melakukan seperti itu. Ada waktu penghakiman bagi semua orang. Orang yang mati akan bangkit. Orang yang benar juga akan bangkit. Sesuai dengan Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Haleluya. Glory. Jadi hal yang sama juga di akhir zaman ini. Mereka sibuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang tidak dikehendaki oleh Yesus Kristus. Sedangkan firman pada zaman ini sudah tampil. Kita lihat Lukas 17 tadi. Anak manusia itu adalah berbicara tentang tampil malaikat yang ketujuh di akhir zaman. Yesus Kristus turun untuk membukakan materai, menyingkapkan semua firman yang dulu terselubung, sehingga semuanya disingkapkan di akhir zaman, untuk supaya semua orang mengerti. Haleluya. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata bahwa Allah menyembunyikan dan tidak memberitahukan bagi orang yang bijak? Haleluya. Tetapi Allah menyatakannya bagi anak-anak yang kecil, yang tidak terpelajar, yang mau merendahkan hati, yang mau memohon kepada Kristus, supaya firman-nya diberitahukan kepadanya. Haleluya. Tetapi Kristus, kenapa Kristus tidak mau memberitahukan kepada orang-orang yang bijak? Karena mereka tidak perlu dan tidak butuh kebenaran. Mereka tidak perlu untuk memiliki hidup yang kekal. Mereka hanya ingin harta, kekayaan, pangkat, dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak Tuhan yang sederhana, yang selalu berada di dalam kesederhanaan, yang mau merendahkan hati, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, yang mengampuni segala dosa, dan melakukan baptisan Kisah Rasul 2:38, supaya dosa diampuni. Dan merekalah anak-anak Allah yang sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus Kristus memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan sampai tahun 2022. Dia selalu mengasihi kita, merawat dan menjaga kita. Haleluya, mengontrol kita, supaya kita tetap berjalan di atas jalan yang sedang Dia bangun. Haleluya. Bukankah Ia berkata kepada Petrus di Matius 16, 17 dan 18? Haleluya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan dalam maut tidak akan dapat menguasainya. Haleluya. Siapa yang membangun? Yesus Kristus. Di mana dibangun? Di atas pewahyuan. Tidak ada yang bisa menyaingi di atas pewahyuan. Haleluya. Pewahyuan dari mana? Pewahyuan dari Kristus. Mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bapaknya. Sekali Yesus Kristus mengucapkan, murid-muridnya mengerti. Sekali firman tampil di akhir zaman, anak-anaknya mengerti. Oh iya, yang ini rupanya, yang dimaksudkan ini. Terpujilah nama Tuhan. Rupanya ini makanan kita di akhir zaman.
Haleluya. Bagaimana dengan perempuan? Kalau berada di dalam ibadah jemaat. Haleluya. Ada Timotius 2. 1 Timotius 2. Bagaimana sikap seorang perempuan di dalam ibadah jemaat? Hidup sederhana. Perempuan hendaklah berdiam diri, mendengarkan firman. Dan takkan kujikan seorang perempuan mengajar. Haleluya. Mempelai wanita dia kecaman melakukan hal tersebut, melakukan firman. Itulah tindakan yang sebenarnya. Haleluya. Dan bagaimana laki-laki? Berdoalah dengan menedahkan tangan. Dan beritakanlah Injil. Sampaikan firman kepada saudara-saudarimu, karena manapun engkau pergi. Itulah perintah Tuhan. Haleluya. Glory. Jadi sangat jelas bahwa Yesus Kristus mengatakan demikian supaya orang-orang mengerti dan tidak ada penyesalan. Karena Tuhan sudah mengatakan seperti yang tertulis di kitab Matius 3 ayat 13 dan 14. Apa yang dikatakan di sana? Karena sesaklah jalan dan lebarlah pintu untuk menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Haleluya. 14. Karena sempitlah pintu. Ya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya. Apakah mudah untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Sedangkan Tuhan sudah katakan bahwa sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Itulah sebabnya harus memikul salib Yesus Kristus. Harus menderita. Karena kita tidak layak di dunia ini. Kita layak hanya bagi Kristus. Haleluya. Kita tidak berlaku. Kita lihat di zamannya Nuh. Nuh tidak berlaku bagi dunia. Musa tidak berlaku bagi dunia. Elia tidak berlaku bagi dunia. Haleluya. Dan juga nabi-nabi yang lain. Sampai ke Rasul Paulus dan juga sampai Maliaki 4, 5 dan 6. Nabi dia kecaman. Tidak berlaku bagi dunia. Tidak berarti bagi dunia. Kita berarti hanya bagi Bapa kita yang di surga, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Apakah dunia ini berdampak bagi kita? Dunia ini hanya sementara. Apa artinya bagi kita? Dan tidak perlu kita mempertahankan dunia. Kita hanya perlu untuk mempertahankan firman Tuhan. Mempertahankan pekerjaan Bapa kita yang diperintahkan untuk kita kerjakan. Karena sudah terlebih dahulu dia untuk mengerjakan. Sudah terlebih dahulu dia mati, disalibkan di kayu salib, menderita, dianiaya dan lain sebagainya, ditolak dan lain sebagainya. Banyak hal-hal penderitaan yang sudah dia lalui. Haleluya. Apakah kita mau mengambil bagian daripada Yesus Kristus? Penderitaan tersebut, penolakan tersebut, di mana Yesus ditolak oleh dunia, dan juga kita pun harus ditolak oleh dunia. Haleluya. Semuanya itu untuk menggenapkan firman Tuhan. Yaitu, ya,
di kitab Matius 7 tadi, ayat 13 dan 14. Haleluya. Harus sempit jalan menuju kepada kehidupan. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus Kristus tidak pernah berubah. Sesuai dengan Ibrani 13 ayat 8. Sebab Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dari dulu dia adalah kekal, sekarang kekal, sampai selama-lamanya pun kekal. Haleluya. Jadi kalau kita adalah tubuhnya, berarti kita juga memiliki hidup yang kekal. Sebab dia tidak berubah. Haleluya. Hal yang sama juga dilakukan kepada orang-orang percaya di zaman dulu. Apakah Nuh menderita? Iya. Hal yang sama di zamannya Musa. Hal yang sama di zamannya Elia. Kalau memang Elia tidak menderita, kalau memang Musa tidak menderita, kalau memang Nuh tidak menderita, satu yang harus menuntut. Oh, hidupmu enak saja di dunia ini. Padahal aku sangat menderita, ditolak oleh orang-orang dunia. Saya disiksa, saya dianiaya. Padahal engkau senang-senang saja. Harus menuntut dengan satu dengan yang lain. Tetapi mereka sama-sama menderita. Dan ketika tubuh Yesus Kristus tampil di dunia ini, dia sangat menderita. Tidak pernah seperti yang dirasakan oleh Yesus Kristus dirasakan oleh orang-orang yang percaya. Dari zaman dulu sampai sekarang. Haleluya. Sedangkan dia adalah Allah yang menjadi daging. Bukankah dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Tetapi apakah dia rela disalibkan? Apakah dia berlumuran darah? Apakah dia diludahi? Apakah dia tidak disebut bersibul? Hal yang sama juga. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau menerima firman-Nya di zaman ini, harus menderita. Dan tidak boleh menyatu antara terang dan gelap. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Karena kita sudah dipilih sebelum dasar dunia. Kita harus tabah dan sabar menerima semuanya itu. Asalkan kita masuk ke dalam kerajaan surga dan bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya kita melakukan Kisah Rasul 2:38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Haleluya. Karena bagi kita lah janji itu. Glory. Dosa kita sudah diampuni. Dan kita sudah menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya ya dikatakan Tuhan di 1 Korintus 2:9. Apa yang dikatakan di sana? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu telah disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah kita lihat? Asalkan ada uang. Kalau ke Amerika, ya silakan naik pesawat. Ke Jepang, ke Cina, ke India, negara-negara yang lain. Asal kita punya uang, kita tidak hanya satu malam atau satu hari, hitungan jam kita sudah sampai ke sana. Supaya kita bisa melihat. Tetapi yang dimaksudkan adalah bukan di dalam dunia ini,
tetapi dunia yang akan datang. Dunia kita. Apakah dunia kita? Adalah Yerusalem yang baru. Yang tidak pernah kita lihat. Dan yang tidak dapat kita bayangkan betapa indahnya Yerusalem tersebut. Dan dia tidak pernah timbul di dalam hati kita. Di sana nanti akan timbul semuanya. Rupanya ini yang dimaksudkan Allah. Terpujilah namanya. Haleluya. Glory. Kita akan melihat semuanya. Hanya bagi orang yang mengasihi Allah. Haleluya. Hanya bagi orang yang mengasihi Yesus Kristus. Yang mau membagi salib yang dipikul oleh Yesus Kristus. Menanggung beban. Memikul salib tersebut. Haleluya. Bukankah seorang anak yang baik, jikalau dia sudah melihat seorang ayahnya sedang memikul ya yang berat, dan ketika anaknya melihat dan anaknya berkata kepada ayahnya, saya kurangi ayah bebannya supaya aku memikul sebagian atau membawa sebagian. Haleluya. Itulah prinsip anak yang baik. Jadi hal yang sama juga kepada Kristus. Kita sudah melihat bahwa Yesus Kristus menderita. Itulah sebabnya pengikutnya di zaman Yesus Kristus selalu ikut dari belakang. Apapun yang terjadi, apapun persoalan, sekalipun mereka dibunuh, tetap mereka ikut. Haleluya. Perempuan yang baik, bahwa perempuan adalah menggambarkan gereja, menggambarkan mempelai wanita. Kita lihat, ketika Yesus Kristus memikul salib dan perempuan datang dari belakang untuk mengambil kain, membawa kain dan mengelap darahnya yang tertumpah di lantai tersebut. Haleluya, supaya darah Yesus Kristus tidak dipijak-pijak orang. Haleluya. Siapa yang mau melakukan itu? Hanya orang pilihan. Hanya orang yang mengasihi Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya seperti yang saya katakan tadi, yang tertulis di kitab Matius 20 ayat 14, sebab banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Haleluya. Kenapa? Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Semuanya itu menyatu. Satu dengan yang lain. Dan firman ini menggenapkan firman yang lain. Karena firman tidak pernah bertentangan. Haleluya. Glory. Haleluya. Dan kita sudah tahu bahwa utusan di akhir zaman ini sedang membawakan pesan. Pesan apa? Pesan firman pada musimnya. Haleluya. Di zaman mana itu? Di zaman Laodikia. Di sinilah utusan tampil. Malaikat 45 dan 6. Wahai 10 ayat 7. Haleluya. Lukas 17. Tapi untuk membawakan pesan di akhir zaman. Karena pesan di zaman Efesus yang dibawakan oleh Rasul Paulus. Haleluya. Materai ke-7 belum tersingkap. Dan tidak mengerti apakah ke-7 zaman gereja. Apakah cawan-cawan. Apakah sangkakala. Apakah benih ulang. Apakah kitab Kejadian. Di zaman Efesus, Rasul Paulus belum mengerti dan belum pernah menerangkan apakah materai ke-7. Dan juga di zaman Irenaeus, zaman Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, semuanya itu belum tersingkap. Tetapi di zaman Laodikia, inilah kecaman. Sehingga kita mengerti dan mengetahui apakah materai ke-7.
Apakah 7 sangkakala, 7 cawan? Haleluya. Dan apakah kitab Kejadian? Haleluya. Bukan hanya sekedar kitab Kejadian. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Manusia jatuh ke dalam dosa. Orang-orang tidak mengerti bahwa benih ular ada di sana. Di mana itu disikapkan? Dia kejaman. Kita sudah mengerti akan hal tersebut. Haleluya. Bagi siapakah itu diberitahukan? Bagi orang yang mau menerima, mendengar, dan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itulah firman dia kejaman. Hanya bagi kita. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya dikatakan di Maliaki 4:5 dan 6, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang dahsyat itu, supaya membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak, supaya aku tidak datang untuk memukul bumi. Haleluya. Apakah hati bapak-bapak, hati anak-anak berbalik?